Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah sekian lama kita tidak bertemu atau sekian lama kita melakukan pembelajaran secara daring, akhirnya hari ini kita dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya. Apa ada yang tidak masuk? Lengkap kah? 15 orang ya. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas materi tentang tata cara mengurus jenazah. Ya, tentunya manusia tidak akan luput dari kematian. Setiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Bahkan tumbuhan pun akan merasakan kematian. Begitupun manusia. Seperti firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Maka kita dituntut untuk mempersiapkan kematian yang begitu indah. Adapun kematian-kematian yang mengikuti beberapa aktivitas kita atau beberapa kebiasaan kita. Kalaupun kita biasa beribadah, maka kedepannya kita insya Allah akan meninggal dalam keadaan beribadah. Adapun kalau kita kebiasaan setiap hari bermaksiat, maka kita akan mati secara terhina. Nauzubillah. Maka dalam mengurus jenazah ada 4 perkara. Ada yang tahu 4 perkara apa saja? 4 tahap untuk sampai memakamkan jenazah itu. Yang pertama ada memandikan. Kemudian yang kedua ada menyolati. Yang ketiga ada mengafani. Yang keempat atau yang terakhir ada memakamkan. Benar sekali. Namun dalam tahap-tahap itu ada tata cara yang harus dilalui. Yang dalam memandikan jenazah ini ada yang tahu hukumnya apa bagi setiap muslim? Fardu kifayah. Untuk fardu kifayah dan fardu ain apa bedanya? Ada yang paham atau ada yang pernah dengar? Bisa sebutkan? Fardu ain adalah kewajiban bagi setiap muslim sebagai individu yang harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Apabila meninggalkannya, maka akan mendapatkan dosa. Seperti contohnya sholat fardu, puasa di bulan Ramadan, zakat fitrah. Untuk fardu kifayah sendiri, yaitu kewajiban bagi umat muslim, apabila sudah dikerjakan oleh orang lain, maka kewajiban itu akan gugur. Tidak akan mendapat dosa apabila kita tidak mengerjakannya dan dikerjakan oleh orang lain. Seperti contohnya memandikan jenazah, menyolatkan tadi. Untuk syarat-syarat orang memandikan jenazah ada yang tahu kan? Salah satu aja. Muslim dan berakal, benar. Oleh orang yang berilmu. Terus selain orang berilmu, sesama muhrim. Nah, pertanyaannya, apabila ada di suatu kampung terdapat laki-laki saja dan satu perempuan, ataupun terdapat perempuan saja dan satu laki-laki, apabila laki-laki ini meninggal, bagaimana hukumnya untuk memandikannya? Ada yang tahu? Hukum memandikan apabila tidak ada kufrin atau dikatakan tadi hanya ada satu laki-laki dan semua di kampung itu perempuan, maka hukumnya yaitu boleh memandikan, bukan memandikan, hanya mentayamumkan, ditayamum saja kemudian dikuburkan. Itu termasuk dalam syarat tidak adanya air, boleh seperti itu. Adapun tadi untuk
Apabila ada seorang istri yang meninggal, apa boleh anaknya memandikan? Anak laki-laki memandikan apa boleh? Tidak boleh. Yang pertama yaitu mahramnya tadi, wanita sama wanita. Kemudian dalam tahap-tahap tadi sampai memakamkan jenazah, saya suruh kalian untuk mencari tata caranya, yaitu tata cara memandikan jenazah. Ini tugas kelompok, karena ada 15 orang tadi, maka saya bagi 3 kelompok. Yang pertama ada cara memandikan, tata cara memandikan. Adapun tata cara menyolati jenazah, ini untuk kelompok 2. Kelompok pertama tadi yang memandikan. Untuk kelompok 3, tata cara mengafani jenazah. Kemudian untuk tata cara memakamkan jenazah akan saya bahas ketika kalian semua sudah menerangkan apa yang saya berikan tadi, apa yang saya tugaskan tadi. Maaf. Baik, karena keterbatasan waktu kita tidak bisa lama-lama, maka saya akhiri. Mohon maaf bila tidak jelas, maka jelaskanlah pada saat pertemuan presentasi minggu depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.